Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Ibu menyerahkan sebuah lipatan kain batik ke tanganku. Kain itu terlihat usang, namun ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ibu mengatakan bahwa ini adalah kain jarik, peninggalan dari nenek. Ia berpesan agar aku mengenakannya saat hamil dan melahirkan nanti, berharap segala proses berjalan lancar. Suaranya terdengar pelan dan lirih, seakan ada kekhawatiran yang tak bisa ia sampaikan padaku secara langsung. Namaku Ayu, anak perempuan satu-satunya ibu. Hari ini adalah hari pernikahanku, sebuah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Namun di sisi lain, aku dapat merasakan betapa besar harapan ibu terhadapku. Ibu sangat ingin memiliki cucu, tapi aku tahu dalam hatinya, ada rasa takut. Rasa takut yang sama seperti yang kurasakan, ketakutan bahwa aku mungkin tidak bisa mewujudkan harapannya. Keluargaku memiliki sejarah yang tak lepas dari label yang diberikan oleh tetangga-tetangga kami, turunan mandul. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan hanya dia yang memiliki keturunan. Kakak dan adiknya, seperti yang dinyatakan oleh dokter, mandul. Nenekku juga, dari banyak saudara kandung, hanya dia yang memiliki anak. Label kejam itu seolah terukir di keluarga kami. Para tetangga, tanpa rasa empati, mencibir dan menilai seakan kemandulan adalah dosa besar yang diwariskan turun-temurun. Hingga sekarang, banyak dari mereka yang bahkan tak mengizinkan anak laki-lakinya untuk mendekatiku, apalagi menikah denganku. Label itu seperti kutukan yang menghalangi kebahagiaan kami. Rasanya, aku sudah terbiasa dengan cibiran yang selalu mereka lontarkan, meski sesungguhnya hatiku selalu tergores. Bagaimana mungkin aku bisa menikah, jika setiap lelaki yang mendekat mundur begitu mendengar bisikan tetangga? Namun, Tuhan sepertinya berbelas kasih. Di usiaku yang telah menginjak 28 tahun, ketika aku mulai mendapatkan julukan perawan tua, Tuhan mengirimkan Wisnu ke dalam hidupku. Laki-laki yang tampaknya telah tuli terhadap semua hinaan dan cibiran tentang keluargaku. Wisnu, laki-laki tampan yang dengan gigi berusaha meyakinkanku untuk menjadi istrinya, meskipun aku selalu mengingatkannya tentang sejarah keluargaku. Keluarga kami, turunan mandul, selalu menjadi jawabanku setiap kali ia mengajakku menikah. Selalu ada ketakutan dalam diriku. Bagaimana jika kutukan itu juga menimpa diriku? Bagaimana jika aku tak bisa memberinya keturunan? Namun, Wisnu selalu meyakinkanku bahwa cinta dan kebersamaan lebih penting daripada sekadar keturunan. Wisnu menepati ucapannya. 3 bulan yang lalu, ia datang ke rumah orang tuaku untuk menyatakan keseriusannya. Orang tuaku, meski sangat bahagia, menyerahkan keputusan kepadaku. Dan aku, tanpa ada pilihan lain, menerima. Bukankah ini bentuk kebaikan Tuhan yang diberikan kepadaku? Sebulan sudah berlalu sejak kami menikah, dan harumnya bunga melati masih terasa memenuhi setiap sudut hati kami. Pagi-pagi buta, saat Wisnu pergi ke masjid, aku menyiapkan sarapan untuknya. Kami memilih untuk tinggal di kontrakan sederhana, meski orang tuaku sebenarnya menginginkan kami tinggal bersama mereka. Wisnu ingin kami belajar mandiri, sebuah keputusan yang aku setujui dengan penuh kehangatan. Hari ini, aku dan Wisnu memutuskan untuk mengunjungi ibu. Rasa rindu yang membuncah di dadaku tak bisa kubendung saat motor kami memasuki pekarangan rumah ibu. Namun, kebahagiaanku tak berlangsung lama. Seorang tetangga, Bu Lasmi, datang dan mulai menyindirku dengan pertanyaan yang menusuk. Ia menanyakan apakah aku sudah hamil, dan ketika ku jawab belum, ia tanpa ragu mengatakan bahwa mungkin saja aku mandul. Kata-katanya begitu tajam, menusuk hati ini seperti duri. Kulihat ibu, yang menahan tangis dengan wajah merah padam. Wisnu, seperti biasa, dengan tenang menjawab bahwa apapun hasilnya nanti, kami akan menerima dengan ikhlas. Tapi Bu Lasmi tetap mencibir, seakan label, mandul, sudah menjadi vonis yang tidak bisa ditawar lagi. Akhirnya, ibu masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Aku dan Wisnu hanya bisa saling berdiam diri di ruang tamu, merasakan keheningan yang begitu sunyi. Wisnu mendekat, merangkulku, dan dengan lembut mengecup kepalaku.
Di saat itulah pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Dalam pelukan Wisnu, aku menangis, melepaskan segala kesedihan dan ketakutanku. Aku merasa khawatir ketika Mas Wisnu pamit untuk berangkat kerja, sementara ibu belum juga keluar dari kamarnya. Aku tak bisa membiarkan kekhawatiran ini terus mengganggu, jadi kuputuskan untuk mengetuk pintu kamarnya perlahan. Ku coba memanggilnya dengan suara lirih, berharap dia mendengar dan merespons. Namun, tak ada sahutan dari dalam. Aku pun mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, kulihat ibu terbaring membelakangi, tubuhnya bergetar halus. Aku tahu, dia pasti sedang menangis. Aku segera berlari ke sisinya, memeluk tubuhnya yang semakin kurus. Kuucapkan permohonan maaf, merasa bersalah karena akulah penyebab kesedihannya. Ibu kemudian berbalik, menatapku dengan mata yang sembab dan penuh air mata. Tangisannya mulai mereda saat ia mengusap pipinya sendiri. Ibu meyakinkanku bahwa ini bukan salahku. Dia berkata mungkin belum saatnya bagiku untuk mengandung, bahwa semua akan terjadi pada waktunya. Dia juga merasa malu karena tidak keluar menyambut kami, karena tak ingin Mas Wisnu dan aku melihatnya dalam keadaan menangis. Aku memberitahunya bahwa Mas Wisnu sudah berangkat kerja dan aku sudah menyiapkan makanan untuknya. Setelah 2 hari kami di rumah ibu, akhirnya kami pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, aku tak bisa menghindari pikiran yang terus berkecamuk. Ucapan Bu Lasmi yang tajam dan menyakitkan terus terngiang di kepalaku. Pertanyaan-pertanyaan itu begitu mengganggu, dan aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah benar aku mandul? Bagaimana perasaan bapak dan ibu, yang pasti sangat berharap akan segera memiliki cucu? Aku terus memikirkan semua itu sementara aku mencoba menjalani rutinitasku sebagai seorang istri. Setiap pagi, aku mulai dengan menyapu, mengepel, dan bersiap-siap untuk belanja sayur. Mas Wisnu, seperti biasa, tak pernah membiarkanku pergi sendiri. Bahkan untuk ke pasar, ia selalu mengantarku. Hari itu, setelah selesai belanja, aku mulai merasa aneh. Badanku terasa lemas, pusing, dan mual. Awalnya aku pikir ini hanyalah akibat asam lambung yang naik, karena memang selama beberapa hari terakhir aku sulit sekali makan dengan nyaman. Namun, saat kulihat bungkus pembalut yang masih utuh di laci, aku mulai teringat bahwa aku sudah terlambat datang bulan lebih dari sebulan. Apakah mungkin aku hamil? Rasa ragu segera datang menghampiri. Aku tak ingin berharap terlalu tinggi, takut kecewa jika ternyata tidak. Namun, badanku semakin lemah, dan akhirnya aku pingsan. Ketika ku buka mata, aku sudah berada di puskesmas, dengan aroma obat yang menyengat. Mas Wisnu ada di dekatku, menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Dokter memberitahuku bahwa aku mengalami dehidrasi dan anemia. Aku harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes urin. Malam itu, aku dan Mas Wisnu bermalam di puskesmas. Rasanya tidak nyaman, dan kami berdua hampir tak bisa tidur. Pagi harinya, dokter datang dengan senyum ramah dan menyampaikan berita yang mengubah segalanya. Aku hamil. Tak ada kata yang bisa menggambarkan kebahagiaanku saat itu. Tangisku pecah dalam pelukan Mas Wisnu, dan aku bersyukur dalam hati, berulang kali memanjatkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia ini padaku. Kabar kehamilanku dengan cepat menyebar di kalangan tetangga. Banyak yang datang mendoakan dan memberikan perhatian. Namun, Bu Lasmi, dengan gaya sinisnya, kembali melontarkan komentar tajam. Kali ini dia meragukan kehamilanku, menganggapku terlalu lemah seperti orang sakit. Sindiran itu membuat hatiku perih, tetapi aku mencoba untuk tidak mempedulikannya. Aku tahu, setiap kehamilan berbeda, dan rasa lemah serta mual yang kualami adalah wajar untuk kehamilan muda. Pagi harinya, rencananya aku akan memeriksakan diri ke dokter kandungan. Namun, malam sebelumnya, aku mengalami sakit perut yang luar biasa. Aku mencoba berjalan ke toilet, tetapi tubuhku terlalu lemah, dan aku akhirnya terjatuh di lantai depan pintu. Dengan sisa tenaga, aku memanggil Mas Wisnu, Bapak, dan Ibu. Mereka segera datang menolong, dan tak lama kemudian, semuanya gelap.
Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah sakit di kota. Aku diberitahu bahwa aku mengalami pendarahan ringan, dan siang ini akan dilakukan USG untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Aku terus berdoa, berharap kehamilanku berjalan lancar. Mas Wisnu, seperti biasa, tak pernah melepaskan genggaman tangannya dariku. Dia selalu berada di sampingku, meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika seorang dokter laki-laki, yang sepertinya seusia dengan Bapak, mulai melakukan tugasnya dengan menggunakan alat USG, hasilnya tidak begitu jelas. Detak jantung janinku tidak terdeteksi. Dokter kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG transvaginal, yang segera disetujui oleh suamiku. Mas Wisnu ingin yang terbaik untukku, apapun yang dibutuhkan. Alhamdulillah, meskipun detak jantung janin kami akhirnya terdeteksi, dokter mengatakan bahwa detaknya sangat lemah. Walaupun sedikit melegakan, harapan itu masih ada. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Dengan penuh kepasrahan, aku mengikuti segala anjuran dari dokter. Usia kehamilanku kini memasuki minggu ke-8, dan janinku tumbuh sesuai dengan usianya. Tes darahku pun menunjukkan hasil yang baik, tanpa adanya indikasi virus atau komplikasi yang serius, walaupun aku mengalami anemia berat. Setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, dokter akhirnya memperbolehkanku untuk pulang, dengan syarat harus beristirahat total. Pendarahan yang kualami belum berhenti, dan aku tidak boleh melakukan aktivitas sampai kondisiku benar-benar membaik. Dokter juga mengingatkan untuk kembali kontrol dalam 2 minggu. Hari itu, aku meninggalkan rumah sakit. Pak RT, Bapak, dan Ibu datang untuk menjemputku. Ketika kami tiba di depan rumah, aku melihat segerombolan ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di pekarangan. Mereka sepertinya menungguku. Ibu yang pertama kali keluar dari mobil, disambut oleh pertanyaan dari Bu RT yang khawatir tentang keadaanku. Alhamdulillah, kata ibu, sembari menahan pintu mobil agar aku bisa keluar lebih mudah. Mas Wisnu langsung membantuku berjalan masuk ke rumah. Saat melangkah melewati para tetangga, aku melihat Bu Lasmi berdiri di antara mereka. Aku berusaha menghindari pandangannya, karena tidak ingin mendengar kata-kata menyakitkan darinya. Namun, seperti yang kuduga, ia tetap saja melontarkan ucapannya yang pedas. Dalam hati, aku hanya bisa menahan diri. Aku tahu kondisiku ini bukanlah pilihanku. Siapa yang tidak ingin memiliki kehamilan yang sehat dan lancar? Aku juga ingin hal itu terjadi, tetapi kenyataannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Mas Wisnu yang berdiri di sampingku mengepalkan tangannya, menahan amarahnya. Sebagai suamiku, dia selalu mendukungku, apapun yang terjadi. Aku tahu dia sangat marah mendengar ucapan Bu Lasmi, namun ia memilih untuk menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa setiap ibu hamil memiliki kondisi yang berbeda-beda, dan tidak ada yang menginginkan kondisi sulit seperti yang kualami. Bagiku, kehadiran Mas Wisnu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Malam harinya, aku bermimpi tentang seorang bayi laki-laki yang tampan. Dalam mimpiku, bayi itu berada dalam pangkuanku, tetapi tiba-tiba seseorang dengan pakaian serba putih mendekat dan mengambilnya dariku. Aku mencoba menghentikan orang itu, memohon agar bayi itu tidak diambil, namun ia tidak menghiraukanku. Aku terbangun dengan tubuh gemetar dan napas terengah. Mas Wisnu menenangkanku, dan dengan lembut memintaku untuk tidak terlalu memikirkan mimpi itu. Ia meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya aku menjalani istirahat total sesuai anjuran dokter. Pendarahan yang kualami belum juga berhenti, meski tidak sederas sebelumnya. Aku berharap kontrol yang dijadwalkan beberapa hari lagi akan membawa kabar baik. Namun, rasa sakit yang sering muncul di perut bagian bawah membuatku cemas. Suatu pagi, ketika Mas Wisnu berangkat kerja, aku merasa nyeri yang semakin parah. Saat mencoba bangun dari tempat tidur, aku menyadari ada cairan yang basah di bawah tanganku. Darah. Aku panik. Segera aku memanggil ibu, yang bergegas menghubungi Mas Wisnu untuk segera pulang. Ketika dia tiba, aku hanya bisa menangis, ketakutan bahwa kehamilanku dalam bahaya. Sesampainya di rumah sakit, tubuhku gemetar, dan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku.
Ibu menangis, sementara Mas Wisnu hanya diam, tampak sangat terpukul. Kami menunggu dengan cemas, hingga akhirnya seorang perawat datang dan membawaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil USG menunjukkan sesuatu yang tak ingin ku dengar. Dokter mengonfirmasi bahwa aku mengalami keguguran. Semua harapanku hancur seketika. Air mata tak henti mengalir saat dokter menjelaskan bahwa mereka harus segera melakukan kuretase untuk membersihkan sisa jaringan di dalam rahimku. Mas Wisnu mencoba menenangkan, menggenggam erat tanganku, tapi rasa sakit di hatiku terlalu besar untuk bisa kutahan. Setelah proses kuret selesai, aku merasa benar-benar hancur. Mimpi-mimpi indah tentang bayi yang sempat kugendong dalam tidurku kini berubah menjadi kenangan pahit yang tak termaafkan. Aku merasa tak lagi memiliki harapan. Ketika akhirnya aku diperbolehkan pulang, dokter meminta agar aku menunda kehamilan berikutnya hingga rahimku benar-benar pulih. Namun, dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku akan pernah bisa hamil lagi? Kepulangan kami disambut oleh para tetangga yang mencoba memberikan dukungan, tetapi aku hanya ingin menyendiri. Aku mengunci diri di kamar, menangis hingga malam tiba. Tidak ada yang mencoba membujukku untuk keluar, tidak Mas Wisnu, tidak pula kedua orang tuaku. Mungkin mereka juga kecewa, sama seperti aku yang merasa tak berguna karena telah kehilangan janin yang seharusnya bisa kuberikan kepada mereka sebagai cucu. Aku masih duduk di sudut kamar, merasakan hampa yang begitu dalam menyelimuti diriku. Pikiranku kacau, berputar-putar pada hal-hal yang tak seharusnya. Aku tenggelam dalam penyesalan, merasa menjadi biang dari semua kesedihan yang terjadi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Aku hanya memandang pintu itu dengan kosong, tidak berniat untuk membuka atau sekadar menjawab. Namun, ketukan itu semakin keras, seolah memaksa. Saat pintu itu akhirnya terbuka, aku melihat Mas Wisnu berdiri di sana, tergesa-gesa masuk dan menghampiriku. Pelukannya erat, seperti berusaha menenangkanku yang tengah hancur. Dalam pelukan itu, aku merasakan tetesan air mata di rambutku. Ia menangis. Lagi-lagi aku menjadi penyebab kesedihannya, dan kali ini, hatiku benar-benar remuk. Hari itu berlalu dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Setidaknya, sikap Mas Wisnu yang tetap lembut dan hangat memberiku ketenangan kecil di tengah kekacauan batin ini. Namun, kegelisahanku muncul kembali ketika aku menyadari ibu dan bapak belum juga terlihat. Ketika kutanya, Mas Wisnu hanya memintaku untuk beristirahat, tetapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Akhirnya, aku memaksa Mas Wisnu untuk bicara. Dengan berat hati, ia mengaku bahwa ibu sedang dirawat di rumah sakit, dan bapak ada di sana untuk menemani. Hatiku seolah dihantam sesuatu yang berat. Perasaan bersalah semakin menyesakkan. Tanpa memedulikan kondisiku, aku memaksa untuk pergi ke rumah sakit dan melihat ibu. Di ruang perawatan, aku mendapati ibu yang terlihat lemah namun tetap tersenyum mencoba menenangkanku. Ia berkata bahwa ini bukan salahku, hanya penyakit tua yang wajar. Namun, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, merasa bahwa semua ini terjadi karena beban yang kuberikan padanya. Saat suasana mulai tenang, tiba-tiba keributan kecil terdengar dari luar ruangan. Tak lama kemudian, segerombolan ibu-ibu masuk, termasuk Bu Lasmi, yang selalu saja membawa kegaduhan dimanapun ia berada. Dengan sikapnya yang seperti biasa, Bu Lasmi mulai melontarkan kata-kata tajam yang menyakitkan, menyalahkan aku atas semua yang terjadi. Namun, kali ini, ibu tidak tinggal diam. Ia dengan tegas meminta Bu Lasmi pergi, sesuatu yang membuat kami semua tertegun. Setelah para tamu pergi, aku merasa sedikit lega karena ibu menunjukkan ketegasannya. Meskipun di sisi lain aku tetap merasa bersalah karena ibu harus menghadapi hal semacam itu. Ketika sore menjelang, kami memutuskan untuk pulang. Namun, di pekarangan rumah, Bu Lasmi kembali muncul, menunggu dengan wajah penuh emosi. Ia memaki dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal. Mas Wisnu mencoba menenangkan suasana, tetapi Bu Lasmi semakin menjadi-jadi. Ia terus memaki kami sebelum akhirnya pergi dengan marah. Kami hanya bisa saling memandang, bingung apa sebenarnya masalahnya. Keesokan paginya, kami kembali ke rumah sakit.
Mas Wisnu sempat keluar untuk membeli sarapan, dan saat itulah ketukan pintu terdengar lagi. Aku mengira itu Mas Wisnu, tetapi yang muncul adalah Bu Lasmi. Ia masuk tanpa izin, langsung menghampiri ibu dan mulai mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Amarahku memuncak, tetapi aku berusaha menahan diri. Aku memintanya pergi dengan tegas, mengancam akan memanggil petugas jika ia terus membuat keributan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia pergi, tetapi tidak tanpa meninggalkan ancaman. Sore harinya, kami membawa ibu pulang. Aku masih merasa cemas, takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, aku tertidur dalam dekapan Mas Wisnu, mencoba menemukan ketenangan meski hanya sementara. Namun, ketenangan itu sirna seketika ketika pagi tiba. Aku terbangun mendengar nada panik dari suara Mas Wisnu yang sedang menerima telepon. Raut wajahnya berubah drastis. Ia hanya mengatakan satu hal yang membuat dunia seolah runtuh di hadapanku. Ibu kritis. Hari itu terasa seperti mimpi yang sulit diterima. Aku Mas Wisnu, tiba di rumah sakit di mana ibuku dirawat. Mataku tertuju pada bapak yang menyambut kami dengan wajah letih dan mata yang sembab, tanda tangis yang baru saja usai. Kabar yang kudengar selama perjalanan ke sini terus menggema di pikiranku, seperti tamparan yang tak berkesudahan. Aku menolak mempercayainya, mengingkarinya dengan segenap hati. Dalam kebisuan yang mencekam, aku bertanya tentang keberadaan ibu. Bapak menatapku penuh iba, kemudian berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar, memintaku untuk ikhlas. Namun, itu bukan jawaban yang kucari. Aku hanya ingin tahu di mana ibu berada, memastikan bahwa kabar itu salah, bahwa ibu baik-baik saja dan akan segera pulang bersamaku dalam keadaan sehat. Dengan langkah tergesa, aku menghampiri ruang tempat ibu dirawat. Tubuhnya terbaring kaku, diselimuti kain putih yang menutupi seluruh wajahnya. Aku mendekat dengan tangan gemetar, menarik selimut itu untuk membebaskan wajahnya. Wajah ibu yang dingin menyambutku, dan tanpa sadar aku memohon agar pendingin ruangan dimatikan karena kupikir dia kedinginan. Namun, suara bapak memintaku untuk merelakannya menyadarkanku pada kenyataan yang menyesakan. Aku mencoba menyangkal. Tidak, ini tidak mungkin. Ibu tidak akan meninggalkan kami. Tetapi tubuh kaku yang terbaring di hadapanku adalah bukti yang tak terbantahkan. Dalam pelukan Wisnu, aku menangis tanpa henti, menyerukan nama ibu, berharap dia membuka matanya sekali lagi. Tapi kenyataan tak mengenal belas kasihan. Ibu telah pergi untuk selamanya. Bayangan masa kecil bersamanya terus melintas. Sosoknya yang selalu ada di setiap sakitku, setiap tangisku, dan setiap ketidakmampuanku menghadapi dunia. Ibu yang selalu sabar menyuapiku saat aku malas makan, yang membelaku ketika hinaan tentang keturunan mandul ditujukan padaku. Semua kenangan itu kini berubah menjadi penyesalan mendalam, karena aku merasa belum cukup berbakti padanya. Ketika hari pengantaran jenazah tiba, aku merasa kosong. Keranda yang perlahan meninggalkan pekarangan rumah membawa serta separuh jiwaku. Aku tahu, ibu tak akan pernah kembali. Di tengah hujan doa dan pelukan, aku hanya bisa memohon agar ibu mendapat tempat terbaik di sisinya. Waktu berlalu, meski sulit, aku berusaha menerima takdir ini. Mas Wisnu menjadi penopangku, selalu berada di sisiku, tak pernah berhenti meyakinkanku bahwa kepergian ibu bukan salahku. Namun, dunia tidak sebaik hati Mas Wisnu. Bu Lasmi, salah satu tetangga kami, menyebarkan fitnah bahwa aku adalah penyebab kematian ibu karena kabar bohong soal kehamilan dan keguguranku. Di tengah badai itu, Mas Wisnu dengan tegas membelaku. Dia bahkan meninggalkan pekerjaannya demi membangun usaha baru di rumah, produksi telur asin. Dengan gigih, ia memulai segalanya dari nol, mengolah telur dari peternakan bapak hingga memasarkannya ke warung-warung dan secara daring. Dalam waktu singkat, usaha itu berkembang pesat. Kesibukan baru ini memberiku alasan untuk terus maju, meskipun luka kehilangan ibu belum sepenuhnya sembuh. Hari demi hari berlalu. Aku mulai merasa tubuhku lelah dan tidak nyaman, hingga suatu hari Wisnu memberikan alat tes kehamilan. Awalnya aku ragu, takut berharap terlalu banyak. Namun, hasilnya menunjukkan 2 garis merah.
Aku menangis bahagia, terlalu terharu untuk berkata-kata. Mas Wisnu memelukku erat, menyadari bahwa penantian panjang kami akhirnya berbuah manis. Kehamilanku menjadi masa yang penuh sukacita. Mas Wisnu menjagaku dengan kasih sayang tanpa batas, memastikan aku selalu nyaman dan tenang. Hingga akhirnya, pada malam yang tenang, aku merasakan mulas yang semakin lama semakin menyakitkan. Dengan sigap, Mas Wisnu menyiapkan semuanya, termasuk selembar kain jarik yang dulu diberikan ibu di hari pernikahanku. Di puskesmas, proses persalinanku berjalan cepat. Putri kecil kami lahir dengan selamat. Wajahnya yang mungil dan sempurna adalah jawaban dari doa panjang kami. Aku meminta bidan untuk membedong bayi kami dengan jarik pemberian ibu, simbol kasih sayangnya yang abadi. Hari itu menjadi awal dari kebahagiaan baru. Meskipun ibu telah tiada, aku merasa dia tetap ada, mendoakan kami dari tempat yang lebih baik. Aku tahu, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi ketika Tuhan berkehendak, segalanya menjadi mungkin. Kini, aku memiliki keluarga kecil yang lengkap, penuh cinta, dan harapan yang baru. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan salah satu dari sekian banyak kebesarannya dalam hidupku. Saat pertama kali mengetahui diriku hamil, kebahagiaan yang kurasakan begitu besar, meskipun di balik itu ada banyak keraguan dari sekitar. Tetangga-tetangga mulai berbisik, seakan tidak percaya bahwa aku bisa mengandung. Mereka menuduhku hanya berhayal atau sekadar mencari perhatian. Aku memilih untuk tidak mempedulikan semua itu, karena pengalaman keguguran sebelumnya sudah cukup memberikan pelajaran berharga. Aku tidak ingin stres, sebab aku tahu, terlalu memikirkan hal-hal negatif hanya akan membahayakan kehamilanku. Namun, seperti biasa, Bu Lasmi tak pernah ketinggalan dalam menyebarkan cemoohan. Saat aku sedang berbelanja di warung dekat rumah, dia melontarkan sindiran tajam yang sengaja diarahkan kepadaku. Di depan orang-orang, ia mempertanyakan kabar kehamilanku dengan nada sinis, menertawakannya seolah itu adalah sebuah lelucon. Bahkan, ia sempat berujar bahwa aku hanya akan membawa kabar buruk seperti keguguran lagi. Kata-katanya disambut tawa para ibu-ibu di warung. Aku berusaha tetap tenang meski hatiku terluka. Dengan senyum kecil, aku hanya mengucapkan bahwa kehamilanku kali ini sudah memasuki usia 2 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Pernyataanku membuat mereka terdiam sejenak, tetapi Bu Lasmi kembali menyerang dengan kalimat penuh kesombongan, menyebutkan bahwa keluarganya tidak pernah mengalami masalah seperti itu. Semua ini terdengar seperti perlombaan yang aneh di telingaku. Sesampainya di rumah, aku tidak ingin membebani pikiran suamiku, Mas Wisnu, dengan cerita penghinaan itu. Aku hanya menyampaikan bahwa anak Bu Lasmi juga hamil, dan usia kandungannya hampir sama denganku. Suamiku hanya menjawab dengan sederhana, namun penuh ketulusan, mengucap syukur atas kabar tersebut. Waktu terus berjalan, dan kini usia kehamilanku memasuki bulan keempat. Seperti biasa, aku menjalani kontrol rutin ke rumah sakit bersama Mas Wisnu. Ketika hendak pulang, kami tak sengaja bertemu dengan Bu Lasmi di koridor rumah sakit. Wajahnya terlihat panik, dan gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan yang luar biasa. Kali ini, tidak ada sapaan sinis darinya, bahkan ia seolah menghindar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, seorang tetangga mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Dina, anak sematawayang Bu Lasmi, ternyata tidak hamil seperti yang ia banggakan. Sebaliknya, Dina menderita kanker rahim yang kini membuatnya harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Berita itu membuatku terdiam lama. Meski tak pernah berharap hal buruk terjadi pada orang lain, aku tak dapat mengabaikan kenyataan ini. Dunia seakan memberikan pembelajaran melalui caranya sendiri. Hari-hari berlalu. Rutinitasku dipenuhi kebahagiaan kecil, seperti menikmati waktu santai dengan secangkir susu dan camilan kesukaanku. Nafsu makanku kian meningkat seiring bertambahnya usia kandungan. Namun, siang itu, sebuah ketukan pintu mengubah segalanya. Ketika kubuka, berdirilah Bu Lasmi di depan pintu dengan wajah penuh kesedihan. Aku tidak menyangka bahwa perempuan yang kerap mencibirku kini datang untuk bertamu. Tanpa diduga, ia langsung memelukku erat. Tubuhku sempat menegang, tetapi aku tidak berusaha menghindar.
Tangisnya pecah, diiringi kata-kata permintaan maaf yang berulang kali diucapkannya. Dalam kepedihannya, ia menceritakan bagaimana Dina, anaknya, kini tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Penyesalan atas semua ucapannya kepadaku selama ini terpancar jelas di wajahnya. Aku memaafkannya tanpa ragu. Dalam hatiku, aku tahu bahwa memendam rasa dendam hanya akan merugikan diriku sendiri. Aku ingin melepaskan semua luka itu dan melangkah lebih ringan, seperti yang selalu dinasihatkan oleh ibuku dulu. Bu Lasmi pergi meninggalkan rumahku dengan tangis yang belum reda, tetapi aku berharap, meskipun ia terlambat menyadari, kejujurannya kali ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik baginya.